Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari 5 saham yang selalu rutin saya bagikan di hari Sabtu. Saya upload di hari Sabtu dan analisa ini merupakan updatean dari analisa sebelumnya. Untuk kelima saham tersebut yaitu saham Goto, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Analisa ini berlaku untuk minggu depan atau tanggal 20 sampai 22 Mei 2024. Karena boleh kita lihat untuk di tanggal 23 sampai 24 Mei ada libur ya. Jadi bursa hanya buka 3 hari saja selama 1 minggu ke depan. Jadi di tanggal 23 sampai tanggal 24 memperingati Hari Raya Waisak. Oke. Jadi hanya buka 3 hari saja. Jadi view-nya mungkin singkat saja ya karena akan saya update lagi di hari Sabtu minggu depan. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan ya kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Jadi bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita, boleh nanti join ya menggunakan link yang ada di deskripsi karena teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya. Tentunya saham-saham menarik yang saya bagikan ini secara track record cukup bagus. Jadi bisa profit sampai puluhan persen dari saham yang gratis saja. Saya juga membagikan saham-saham menarik lainnya seperti menu scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jangan lupa join ke Telegram kita secara gratis melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan seperti area buy, area take profit, area stop loss, dan akan kita pandu bagaimana trading plan ini berjalan. Kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham, dan kita akan belajar menggunakan metode Google Meet, dan pastinya akan diajari di sana ya, dengan ada 2 materi. Dan untuk recordnya juga akan kita bagikan kepada teman-teman sekalian yang join ke Antek Saham Premium. Lalu ada benefit seperti konsultasi portofolio dan benefit yang lainnya tentunya akan bisa diskusi secara langsung dengan saya dan benefit yang lainnya akan teman-teman dapatkan di sana. Antek Saham juga memberikan pilihan ya bagi teman-teman yang belum punya dana join ke Antek Saham Premium, yaitu bisa join ke pelanggan Antek Saham di YouTube. Jadi teman-teman bisa menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jadi langsung saja ke YouTube ini, klik tombol gabung di profil saya. Lalu teman-teman selesaikan pendaftarannya di sana dengan biaya 30.000 saja per bulan. Jadi teman-teman akan mendapatkan konten eksklusif dari saya, saham-saham yang berpotensi atau saham-saham yang menarik untuk jangka panjang atau jangka menengah dan juga jangka pendek. Seperti saya bagikan view dari ASI, Telkom, BBRI. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya yang akan saya bagikan berupa video. Dan juga akan mendapatkan saham menarik ada per hari, tapi tidak setiap hari ya, karena bagaimana melihat reaksi market. Jadi jika ada yang menarik di market, maka akan saya bagikan juga di pelanggan Antek Saham. Jadi jangan lupa ya, jika ingin join ke pelanggan Antek Saham, boleh nanti klik tombol gabung di YouTube Antek Saham ini. Untuk benefitnya juga cukup menarik ya. Jadi bisa diskusi juga di kolom komentar YouTube dan tentunya akan menjadi prioritas juga ya, prioritas dari Antek Saham karena teman-teman sudah termasuk bagian dari premium, tapi premium di bagian YouTube. Oke, sekian info dari saya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Antek Saham ini karena saya akan membagikan ada beberapa video lagi seperti analisa saham TPIA, Cuan, Antam, dan Pegas di nanti sore. Kemudian saya akan membagikan juga saham menarik, 3 saham menarik, dan juga analisa IHSG besok di hari Minggu. Jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan analisa ini, maka boleh klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, langsung saja ke videonya. Untuk yang pertama yaitu dari Goto ya. Oke, untuk Goto boleh kita lihat di sini trading plan kita masih berjalan ya di sini dan belum hit area target kita di 70. Target pertama di 70, lalu target kedua di 74. Dan boleh kita lihat pergerakan dari Goto selama 1 minggu terakhir ini masih cenderung sideways. Jadi masih ada potensi untuk Goto bisa sideways lagi ya sampai ada volume yang menarik nantinya. Dan di sini boleh kita lihat pergerakannya masih sideways ya, masih sideways di area demand 63 sampai
64. Jadi area demand ini cukup kuat ya pada saham Gotoh. Jadi ada potensi untuk Gotoh lebih cenderung bergerak naik ke arah target kita. Dan di sini boleh kita lihat ya, harga cenderung bergerak naik dan bertahan di atas 64. Jadi area 64 sampai 63 cukup bagus pada saham Gotoh ini. Jika kita cek secara broker summary pada Gotoh, sini kita cek ya. Kita cek di sini oke. Di tanggal 17 Mei atau di hari Jumat kemarin, masih ada akumulasi dari CPAK dan yang jual YU dan aset. Dan jika kita lihat secara historis dari analisa kita di minggu yang lalu, yang menjadi mentornya adalah AK ya. Dan di hari Jumat juga AK masuk, masih masuk ya, tapi tergolong masih kecil di sini, sekitar 1 miliar. Jika kita cek secara mingguan, oke terlihat jelas ya di sini, BK dan AK masih akum, dan yang jual dari BB dan HD. Memang BB ini cukup konsisten jualan pada saham Gotoh ini. Jadi selama AK masih beli, maka Gotoh ini masih menarik dan berpotensi untuk bergerak naik. Dan di sini secara teknikal masih mampu bertahan di atas dari area 63 sampai 64. Jadi untuk Gotoh masih sangat potensi untuk bergerak naik ke arah target kita, yaitu di area 70 sampai 74. Tapi jika ingin masuk menggunakan trading plan kita, maka wajib menunggu di area 65, karena jika masuk di harga sekarang di area 66, maka risk reward ratio tidak akan menarik. Jadi lebih baik menunggu di area 65 atau bahkan bisa di area 63 sampai 64. Untuk pergerakan naik Gotoh akan valid ya jika bisa bertahan di area demand 63 sampai 64 dan juga support di 61. Jadi selama bisa bertahan di atas area ini, maka Gotoh cenderung bergerak naik ke arah target kita. Tapi jika support 61 di breakdown, maka Gotoh akan bergerak turun kembali, berpotensi tes ke area demand di area 55 sampai 58 yang di sini. Jadi untuk Gotoh wajib pantau area demand yang ini 63 sampai 64, kemudian support di 61. Jika bisa bertahan di atas area tersebut, maka Gotoh cenderung bergerak naik ke arah target kita di area 70 sampai 74. Untuk lanjut bergerak naik ya ke area target 2, maka Gotoh harus bisa breakout dulu target pertama kita di 70. Jadi jika nanti semisal sudah hit target pertama, maka boleh di take profit sebagian ya, supaya mengamankan profit dulu, supaya nanti tidak berbalik menjadi loss jika semisal harga bergerak turun. Tetapi secara akum dari BK, maka Gotoh ini masih sangat potensi untuk bergerak naik. Jadi pantau area demand 63 sampai 64, kemudian support di 61. Ini menjadi area batas bawah pada saham Gotoh yang menahan nanti pergerakan turun dari Gotoh ini. Oke. Jadi view saya pada Gotoh akan cenderung bergerak naik ke area target kita minimal sampai ke 70 dulu. Karena di sini juga untuk Gotoh sudah breakout trendline yang ini. Jadi ada potensi untuk Gotoh bergerak naik karena di sini juga membuat pola uptrend. Jadi potensi seperti ini bergerak naik pada saham Gotoh. Jadi wajib pantau area yang sudah saya tanda di sini, terutama support di 61. Oke, jadi view-nya lebih cenderung bergerak naik dan jika ingin masuk boleh pantau area 65 dan juga area 63 sampai 64. Oke, kita lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Oke, boleh kita lihat ya di sini untuk Aman lanjut bergerak naik ya. Di sini boleh kita lihat lanjut bergerak naik dan area resisten 10.000 bisa di breakout dan sayangnya di sini area pembelian kita tidak hit ya. Harga tidak turun dulu tapi langsung bergerak naik dan bisa breakout area 10.000. Jadi gak apa-apa. Oke, kita lihat lagi view-nya di sini. Untuk Aman ada potensi ya koreksi dulu. Koreksi ke area yang di sini, area resisten yang berubah menjadi area support. Saya gambar dulu ya di sini. Ini merupakan area demand pada Aman. Jadi ada potensi pada saham Aman ini koreksi ke area ini. Saya buat dulu ya areanya. Jadi Aman karena sudah menandakan rejection di area di hari Jumat kemarin, maka ada potensi ya di sini. Rejectionnya turun sekitar 0,97%. Jadi close-nya ditutup merah. Jadi ada potensi untuk Aman lebih cenderung bergerak turun ke area demand 9750 sampai 9925. Ini saya buat lagi ya. Demand satu lagi
demand 9750 sampai 9925. Jadi ada potensi untuk aman ini bergerak turun karena boleh kita lihat di sini di hari Jumat closing-nya ditutup merah dan ada candle reject yang menandakan kalau pergerakan aman ini akan bergerak turun dulu. Jadi jika kita cek di time frame yang lebih rendah, nah boleh kita lihat di sini ya. Harga sempat spike dulu ke atas ke area resisten sebelumnya di sini 10.500. Jadi untuk 10.500 ini juga merupakan area psikologis ya atau angka psikologis. Jadi setelah mencapai area ini harga bergerak turun ya. Jadi seperti ini bergerak turun. Jadi ada potensi pada saham aman koreksi dulu selama 1 minggu ke depan. Jika kita cek di time frame yang lebih di broker summary-nya, sorry. Jadi aman. Oke, secara mingguan terlihat di sini ya. CC jualan cukup besar, yang dimana CC ini cukup konsisten jualannya. Selama 1 minggu terakhir ini pada saham aman sebanyak 218 miliar dan yang beli dari asing ZP, AK, dan KZ. Tapi jika kita lihat ya di profilnya di sini holding composition pada saham aman yang paling banyak megang pada saham aman ini yaitu dari lokal. Boleh di sini lokal hampir 92% dan asingnya hanya 7%. Tentunya sangat timpang ya di sini. Jadi ada potensi jika lokalnya jualan maka saham aman ini juga nanti akan bergerak turun. Jadi karena CC di sini lokal yang jualan maka ada potensi aman koreksi nantinya selama 1 minggu ke depan. Jadi wajib pantau untuk aman karena di sini sudah membuat all time high di harga all time high-nya di 10.550. Jadi ada potensi untuk aman selama belum bisa breakout lagi all time high-nya maka aman cenderung bergerak turun atau koreksi dulu ke area 9750 sampai 9925. Jadi untuk aman pantau area all time high-nya ATH sebentar. ATH di 10.550. Jadi jika belum bisa breakout ATH ini maka aman cenderung koreksi ke area yang di sini. Yang di sini. Sorry. Jadi untuk aman pantau dua area all time high-nya 10.550 dan juga area demand 9750 sampai 9925. Jadi untuk aman view saya akan cenderung ke area demand. Lalu setelah mencapai area demand maka aman potensi naik lagi ke ATH-nya. Karena boleh kita lihat pergerakannya masih sangat bullish ya di sini masih sangat bullish. Dan jika kita tarik juga menggunakan Fibonacci retracement dari sini. Sebenarnya secara Fibonacci-nya target aman sampai ke 12.000 di sini. 12.400. Jadi jangan heran ya jika nanti aman secara perlahan naik ke area ini. Jadi ada potensi untuk aman secara jangka panjang bisa naik ke area 12.000, tapi secara jangka pendek maka aman potensi koreksi dulu karena secara pergerakannya boleh kita lihat ya membuat hagar high, hagar low. Sini boleh kita lihat hagar high, hagar low, hagar high, hagar low, hagar high, hagar low dan berpotensi nanti breakout ATH-nya di sini. Jadi untuk aman jangka pendeknya akan turun dulu ke area 9.750 sampai 9925. Untuk trading plan-nya boleh kita buat ya di sini. Tapi saya lebih menyarankan masuk di area yang di sini. Kita buy di sini. Stop loss di bawah dari 9.000. Kemudian target pertama di sini. Di area kita buat 1:1 ya. 10.100. Sorry. Oke, target pertama di 10.000. Lalu target kedua nantinya di ATH-nya. Di sini saya bagikan trading plan-nya, tapi buy di area demand yang kedua di area 9.225 sampai 9.500. Oke. Buy di 9.400. TP1 10.000. TP2 di all time high atau di 10.500 saja. Kemudian stop loss di 8.800. Boleh kita lihat untuk risk reward ratio. Jika mencapai target pertama maka risk reward ratio-nya 1:1 ya. Potensi profit dan loss 6,38%. Tapi jika mencapai target kedua maka potensi profit kita sekitar 11% pada saham aman. Jadi untuk aman
pantau saja ya area trading plan kita jika ingin masuk. Saya lebih menyarankan masuk di area yang kedua ini, yang di sini. Jadi area yang kedua yang menurut saya cukup kuat pada saham aman ini. Karena area yang ini 9750 sampai 9925 cukup lemah menurut saya, jadi ada potensi langsung di breakdown nantinya dan turun ke area yang kedua di sini. Turun ke area yang kedua dan bergerak naik kembali. Jadi boleh nanti pantau, disesuaikan lagi ya dengan trading plan masing-masing. Tapi trading plan yang saya bagikan di sini akan masuk di area 9225 sampai 9500. Jadi view saya akan cenderung turun lagi ke area demand selanjutnya, lalu bergerak naik kembali. Jadi boleh nanti pantau area-area yang sudah saya tanda di sini. Yang paling penting area demand yang ini ya, 9225 sampai 9550. Karena jika area ini di breakdown maka aman akan berubah menjadi downtrend ya. Karena di sini ada sebuah support trendline yang saya tarik di sini. Ada sebuah support trendline yang dimana area ini cukup kuat pada saham aman. Jika di breakdown tentunya akan membuat aman menjadi bergerak turun dalam jangka waktu pendek. Jadi wajib dipantau ya area ini. Area demand 9225 sampai 9500. Jika di breakdown maka wajib keluar. Tetapi jika belum maka ini saatnya masuk pada saham aman. Oke, secara view-nya akan cenderung turun dulu lalu bergerak naik pada saham aman ini. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Oke, untuk Brand juga cukup bagus ya selama 1 minggu terakhir ini. Bisa naik dia sampai, kita cek mingguan, sampai 11%-an secara closingnya ya, tapi secara high-nya mungkin lebih. Dan di sini boleh kita lihat view kita di minggu yang lalu. Kita membuatkan analisa kalau Brand akan cenderung sideways dulu. Dan boleh kita lihat memang sideways ya. Mulai dari tanggal di hari Senin ya di sini. Tanggal 13 Mei, harga turun dulu, lalu bisa bertahan di atas area 9.325, lalu akhirnya bisa breakout area 10.000. Dan analisa kita di minggu yang lalu, jika bisa breakout 10.000, maka harga akan lanjut naik ke area 10.500 sampai 10.800. Dan boleh kita lihat, target tersebut sudah hit pada saham Brand ini. Lalu untuk view selanjutnya bagaimana pada saham Brand? Boleh kita lihat di sini ya. Di hari Jumat sempat naik ya sampai di sini 12.200. Lalu akhirnya diguyur lagi mungkin ya. Dijual lagi di situ dan akhirnya turun sampai 10.750. Jika kita lihat time frame yang lebih rendah, oke terlihatnya di sini membuat pola uptrend pada saham Brand. Polanya seperti ini. Agar high, agar low, agar high, agar low, agar high, agar low. Nah, pola-pola seperti ini akan kita pelajari ya di Antek Saham Premium. Jika gabung di grup belajar, maka kita akan pelajari pola-pola seperti ini. Jadi kita akan lebih mudah mencari atau melihat apakah saham itu sedang bergerak naik. Dan di sini boleh kita lihat Brand sangat kuat untuk bergerak naik. Jadi ada potensi ya pada Brand naik lagi karena di sini boleh kita lihat break resisten yang di sini 10.450. Jadi ada potensi untuk Brand melanjutkan naiknya secara jangka pendek ke area 11.450 sampai all time high di 12.200. Jadi untuk Brand kita gunakan time frame kecil aja ya di sini. Ada satu support di 10.450, area 10.000 juga sudah menjadi support ya. Karena sudah di breakout. Ini merupakan support-support penting pada saham Brand. Support 10.450. Oke. Nah ini. Jadi ada potensi Brand mengalami kenaikan kembali jika bisa bertahan di atas area 10.450 sampai 10.000. Oh ya, di 10.000. Kita lihat di daily. Daily. Nah, di sini. Saya buatkan areanya. Area yang lebih valid pada saham Brand di sini. Oke, jadi Brand kita buatkan area yang baru ya. Area yang baru kita buatkan di sini. Jadi ada potensi Brand turun dulu sebelum melanjutkan kenaikannya.
turun ke area 10.450, lalu naik ke area 11.400. Jadi di sini karena secara time frame 1 jamnya menandakan rejection ya dan juga membuat pola uptrend, maka Brent berpotensi naik lagi atau tes ke area 11.450. Jika kita cek secara broker summary ya di sini. Secara mingguan BK masih akum, tentunya boleh kita lihat dari sebelumnya juga BK akum cukup besar dari tanggal 26 Maret ya. Jadi akum mulai dari bawah pada saham Brent ini. Jadi boleh kita lihat selama BK masih akum, maka saham Brent ini akan cenderung untuk bergerak naik. Dan di tanggal 17 boleh kita lihat BK juga masih akum, tentunya menjadi kabar baik ya. Jadi ada potensi Senin depan Brent akan hijau dulu ke area 11.450. Lalu secara jangka daily-nya boleh kita lihat di sini selama belum breakdown area demand 9875 sampai 10.000, maka Brent akan cenderung bergerak naik. Jadi saya ketik selama belum break demand 9875 sampai 10.000, maka Brent akan cenderung untuk bergerak naik di sini. Jadi semisal pun nanti untuk Brent turun dulu ke area ini, maka masih bisa bergerak naik ke area target 11.400. Tapi jika nanti sudah di breakdown, maka Brent akan turun dulu ya, turun dulu ke area support yang di sini. Koreksi dulu ke area support, ada 2 support di sini. 9150 sampai 8625. Jadi pantau saja untuk Brent satu area demand di 9875 sampai 10.000. Jika di breakdown, maka Brent akan bergerak turun, tetapi jika belum, maka Brent akan bergerak naik ke arah target kita di area 11.000 sampai 12.000. Jadi pantau saja satu area di 9875 sampai 10.000. Jika belum di breakdown, maka Brent akan cenderung bergerak naik. Untuk trading plan di sini saya lebih menyarankan ya masuk di area yang di sini. Masuk di area di atas area 9.000, di atas area support 9.150, karena area ini cukup kuat ya, yang dimana harga sempat sideways dulu membuat area demand di sini sebelum akhirnya lanjut bergerak naik. Jadi lebih bagus tunggu di area 9.400 untuk masuk dengan target di area 10.450. Oke. Jadi view saya pada Brent masih cenderung untuk bergerak naik. Jikapun nanti koreksi, maka koreksi itu merupakan koreksi normal untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi butuh ambil napas dulu ke bawah. Jadi ambil napas dulu atau isi bensin dulu ya ke bawah. Lalu bisa nanti bergerak naik kembali. Oke. Karena bursanya buka 3 hari saja ya selama 1 minggu ke depan, maka view-nya singkat saja di sini. Lanjut ke saham yang keempat ada BRPT. Oke, untuk BRPT cukup bagus ya selama 1 minggu terakhir ini bisa naik ya sampai, jika kita hitung dari sini hampir di sini 50% ya sampai high-nya, tapi di closing-nya sampai 39%. Jadi sangat bagus jika teman-teman ikut trading plan kita di sini, walaupun tidak hit ya secara harga, tapi hit secara area demand di 940 sampai 960. Boleh kita lihat setelah mencapai area ini BRPT langsung bergerak naik. Tapi secara trading plan kita memang tidak hit ya, jadi sangat disayangkan turun sampai, tapi area target area trading plan kita tidak hit di sini. Oke, jadi gak apa-apa. Kita lihat di sini bagaimana view selanjutnya pada BRPT. Boleh kita lihat sudah hit beberapa area resisten yang penting di sini. Yang pertama 1410. Ini apakah hit? Oke, hit di sini ya. 1450. Kemudian ada area yang di sini lagi. Yang di 1500 tidak hit ya. Jadi setelah mencapai area 1450, BRPT langsung di reject. Jika kita cek di time frame 1 jam, ada koreksi normal di sini pada BRPT. Dan di sini ada sebuah area yang di sini. Ada sebuah area yang bisa menahan pergerakan turun dari BRPT ini. Kita buatkan areanya yang bisa menjadi area pembelian juga pada BRPT selama 1 minggu ke depan. Oke, di harga 1250 sampai 1285. Jadi ada potensi untuk BRPT koreksi lagi ke sini, koreksi ke area ini, lalu mulai bergerak naik kembali.
Sebelum kita lanjut ke trading plan-nya, kita cek dulu ya bagaimana broker summary pada BRPT. Oke, BRPT masih akum ya dari NI di hari Jumat. Dan secara mingguan boleh kita lihat BK, NI masih akum. Jadi boleh kita lihat BK dan AK akum secara konsisten pada saham BRPT ini. Jadi boleh nanti diperhatikan ya apabila AK dan BK dan juga NI masih akum. Jika harga nanti koreksi ke arah ini, maka BRPT berpotensi naik lagi. Dan di sini boleh kita lihat secara teknikal, secara broker summary dulu. Cukup menarik ya BK akum di sini, dan yang jual YU, HP, dan YJ. Jadi ada potensi BRPT ini melanjutkan kenaikannya. Secara teknikal kita lihat di sini ada potensi pergerakan turun dulu. Ya di sini jelas ya ada potensi koreksi ke area 1250 sampai 1280. Jadi untuk BRPT boleh pantau area ini yang bisa menjadi area turun pada BRPT. Untuk trading plan-nya kita buy di area ini ya. Area demand-nya buy di sini. Stop loss di sini di bawah dari support yang di sini. Oke, di bawah dari 1160. Kemudian take profit di area yang di sini, 1410. Boleh kita lihat rasio kita 1:1 dengan potensi profit 10% dan potensi loss juga 10%. Jadi sangat menarik untuk rasio pada BRPT kali ini. Jadi boleh nanti memanfaatkan ya buy di area demand, tentunya dengan menunggu apakah ada konfirmasi dari volume ataupun dari candlestick-nya pada BRPT ini. Sini saya ketik buy di 1275, TP1 1410, TP2 di 1450, SL stop loss di 1140. Jadi jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 13%. Jadi sangat menarik trading plan pada BRPT kali ini. Jadi pantau saja area demand. Sini saya buat ya. Pantau demand 1250 sampai 1285. Jika di breakdown maka wajib keluar dari BRPT ya karena berpotensi melanjutkan turunnya. Ini jika di breakdown maka stop loss kita berpotensi hit ya. Tapi jika belum di breakdown maka BRPT ini sangat potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Karena boleh kita lihat jika di tanggal 16 Mei yang dimana BRPT bisa arah, maka masih sangat potensi untuk bergerak naik. Jadi ada potensi spike lagi ke area atas pada BRPT ini. Oke, view-nya seperti itu saja, lebih cenderung untuk bergerak naik. Nah, jika nanti misal bergerak turun pun, maka turunnya itu merupakan hanya koreksi normal. Oke, lanjut ke saham yang kelima ada PTRO. PTRO juga di sini bisa break ya area supply di 7.200 sampai 7650. Dan boleh kita lihat membuat all time high di area 9850. Karena di sini sudah menandakan rejection, maka untuk PTRO ini cukup ada potensi untuk koreksi lagi. Nah, di sini boleh kita lihat, boleh kita tarik sebenarnya trendline di sini. Kita tarik trendline dari sini ke sini. Yang dimana trendline ini sudah di breakdown, dan dengan di breakdown yang trendline ini, maka PTRO berpotensi bergerak turun dulu. Jadi ada potensi turun ke area demand sebelum nanti melanjutkan kenaikannya. Jadi seperti yang tadi ada bisa breakdown trendline ya. Jadi PTRO lebih berpotensi untuk bergerak turun. Jika kita cek untuk broker summary pada PTRO, nah di sini juga terlihat, kita cek dulu secara mingguan, terlihat ada jualan dari HP big distribusi di sini, YU dan MG, kemudian yang beli AZ, DP dan YJ. Tapi di hari kita lihat di sini. Di hari Jumat, HP dan MG masih konsisten ya, masih konsisten jualan dan yang beli dari YU. Mungkin YU yang beli di sini yang tampung dan menaikkan harga. Tapi secara mingguan boleh kita lihat YU malah jualan di sini. Jadi wajib dihindari ya untuk PTRO dulu karena berpotensi untuk koreksi dulu ke area demand 7.200 sampai 7.650. Jadi untuk PTRO broker summary kurang menarik. Ada potensi untuk koreksi secara trendline yang sudah di breakdown di sini. Bisa breakdown support trendline, maka PTRO akan lebih cenderung
bergerak turun. Jikapun nanti bergerak naik, maka hanya retest saja, hanya technical rebound saja, rebound sedikit saja, lalu bergerak turun secara jangka menengahnya di sini. Jadi lebih berpotensi turun ke area demand 7.200 sampai 7.650. Jadi boleh nanti pantau area ini pada PTRO, karena area ini cukup kuat ya, area supply sebelumnya yang sudah di breakout dengan volume yang cukup besar. Jadi pantau, kita buatkan dua area, yaitu ATH-nya di 9850. Untuk lanjut bergerak naik, maka harus bisa breakout dulu ya, area all time high ini. Kemudian demand yang menjadi area turun pada PTRO 7650. Jadi ada potensi untuk PTRO turun ke area demand sebelum melanjutkan naiknya, karena area ini cukup kuat pada PTRO. Karena bursanya buka 3 area saja, maka cenderung pergerakan dari PTRO ini sideways dulu ya, sideways dulu sih nantinya, sideways dulu. Mungkin di bandarnya buang barang dulu, lalu akhirnya turun ke area demand-nya. Maka wajib pantau ya. Saran saya lebih baik jangan masuk dulu pada PTRO jika ingin swing, tapi jika ingin scalping maka boleh manfaatkan masuk di area support. Area support yang sini 8625, kemudian ada lagi support di sini di harga 8225, karena berpotensi setelah mencapai support harga naik dulu ya, naik beberapa tick lalu akhirnya dijual lagi. Oke. Jadi untuk PTRO view-nya lebih cenderung untuk bergerak turun selama 1 minggu ke depan, ataupun bisa sideways dulu. Bisa sideways dulu di area ini, sideways di area 9.400, 9.400 dan juga di area 8.800. Jadi ada potensi sideways dulu ya, seperti yang tadi, sideways sebelum akhirnya melanjutkan penurunannya. Jadi wajib pantau. Jika seorang swing trader, maka wajib pantau area 7.200 sampai 7650. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.